Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Fatayat yang ada di rumah, ketemu udah ada di hari Sabtu. Tandanya itu sudah waktunya kita bakalan ngaduk, ngobrol asik, nunggu beduk bareng sahabat Litbang. Sekarang ini kita bakalan bahas masalah woman leadership. Nah, kira-kira siapa nih kita ajak ngobrol tentang masalah woman leadership ini? Beliau-beliau adalah pengurus harian pimpinan anak cabang Fatayat NU Buduran. Tentang woman leadership adalah kepemimpinan perempuan, di mana seorang perempuan boleh memimpin. Bahkan di dalam Islam, seorang perempuan, seorang wanita diperbolehkan untuk memimpin suatu kepemerintahan, suatu pendidikan, lembaga, organisasi, dan lain sebagainya. Pemimpin di zaman Rasulullah itu ada 5 kriteria. Yang pertama jujur, yang kedua amanah, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat cerdas, yang kelima dicintai dan mencintai. Sudah banyak perempuan-perempuan yang bisa menempati tempat-tempat strategis di bahasa kita. Wah, gimana nih sahabat-sahabat? Keren kan jawaban dari mereka? Nah, kita ini udah pas dan cocok banget ketemu sama PH, karena bahasan kita adalah tentang woman leadership. Kali ini kita sudah bareng-bareng sama sahabat-sahabat pengurus harian dari PAJ Fatayat NU Buduran, dan ini semuanya adalah bintang-bintangnya Fatayat. Tepuk tangan dulu. Dan bintang buat kita yaitu sahabat Muthaibah. Oke, sekarang kita kenalan dulu sama pengurus harian Fatayat Buduran. Kenalkan, sudah banyak yang kenal kalau di PAJ Buduran. Saya Muthaibah selaku ketua PAJ Fatayat Buduran. Yang sebelah saya ini adalah sahabat Bilut Surda, adalah wakil ketua 1, dan sebelahnya lagi adalah wakil bendahara, dan sebelahnya lagi adalah sahabat Haja Ilmi, wakil sekretaris sahabat Tilul, dan sebelahnya adalah wakil bendahara sahabat Munti, dan sebelahnya adalah Mbak Bos, seperti itu, karena bendahara keuangan kami. Berarti ini bosnya Buduran kan? Seperti itu. Buduran punya bos. Zahratul Maknun, dan sebelahnya adalah yang mengadministrasi di PAJ Fatayat Buduran. Dia adalah sahabat Fatim, sekretaris PAJ Fatayat NU Buduran. Oke. Kita lanjutkan ya, ini dari teman-teman Litbang kan udah menyiapkan tema ya, temanya woman leadership. Nah, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol asik, ngobrol-ngobrol santai mengenai pandangan dari sahabat-sahabat semuanya tentang woman leadership. Ya, menurut saya memang sudah saatnya perempuan itu jadi yang terdepan, jadi ya, dan harus sudah menempati tempat-tempat strategis di mana kita perempuan itu bisa memberikan pola pandang kita, yang mewakili perempuan ya. Kalau menurut saya, memang pada saat ini adalah sangat dibutuhkan karena perempuan di mindset pemerintah atau mindset masyarakat itu minim sekali pemimpin perempuan, padahal perempuan itu mampu untuk membawa bangsa atau organisasi ke depannya. Itu yang harus diubah. Mindset masyarakat yang menilai negatif bahwasanya pemimpin perempuan itu tidak bisa apa-apa. Terus kita mau lanjutkan, sebenarnya apa sih yang mendasari atau alasan kenapa mindsetnya itu sulit dirubah? Kenapa kepercayaan dari masyarakat itu kalau perempuan itu belum bisa maksimal atau belum bisa berpotensi maksimal untuk menjadi seorang pemimpin atau leadership itu sendiri? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan mengapa mindset mereka negatif tentang pemimpin perempuan. Karena di sini perempuan itu sendiri tidak
ada sebagian yang tidak ingin maju untuk menjadi pemimpin. Mungkin ada satu rasa kecewa yang pernah dialami kalau menjadi pemimpin perempuan itu masih belum bisa membawa di baik itu di legislatif itu masih belum bisa memunculkan atau membawa suara perempuan itu sendiri. Oh, berarti intinya dari diri perempuan itu sendiri ya? Iya, Yang harus digali iya. gitu ya? Oke, Potensi Nambah. perempuan. Oke, silakan boleh menambahkan. Sebenarnya mungkin paham patriarki itu ya kalau misalnya patriarki Iya, ya, iya, itu yang mendasari masyarakat itu bahwa perempuan itu memang di bawah laki-laki loh. Secara pandangan masyarakat itu kayaknya sudah mendarah daging loh, Iya, iya, bahwa iya. memang perempuan itu tidak lazim jadi pemimpin gitu. Maka kemudian itu membuat perempuan-perempuan itu juga semakin lemah atau nggak percaya diri karena pandangan masyarakat itu kembali. Tapi semakin kesini saya melihatnya sudah semakin banyak perempuan yang mampu dan mampu dan mau. Semoga itu menjadi hal baik lah untuk ke depan dan mewakili kita masa di sini. Berarti semakin kesini semakin ada perubahan. Apa kok masih di masyarakat itu masih kurang dipercaya gitu ketika perempuan itu menjadi seorang pemimpin. Salah satunya adalah ada istilah patriarki gitu ya, itu yang mendasari. Tapi ini kan kita sering bertemu dengan sahabat-sahabat semuanya. Mungkin apakah ini mempunyai pasangan atau partner yang klop gitu sehingga tidak ada yang namanya patriarki di lingkungan sahabat-sahabat sekalian atau di keluarga misalkan. Itu gimana pendapatnya? Gimana cara kita menangani ketika mempunyai partner atau lingkungan yang mempunyai patriarki? Monggo. Ya tidak juga ya menurut saya. Mungkin dari sahabat-sahabat yang beliaunya itu paham dengan tentang kepemimpinan kita. Bahkan pangapunten pengalaman sahabat ya pengalaman pribadi saya. Suami saya itu sebetulnya beliau tidak sebagai organisasi Ini tapi setengah-setengah curhat. Iya. Dan mungkin sahabat-sahabat semua itu seperti itu juga. Ada kalanya kalau misalkan saya keluar atau ada undangan 1 hari bahkan full dewa ya. Kadang sempat calon booking calon ya. dewa naik Calon bolak booking ya. Amin ya. apa suami saya pasangan saya itu tidak belum maksimal lah, belum tahu mungkin sahabat-sahabat juga Tapi hebatnya ini Buket ini meskipun kayak gitu ya, tapi udah bisa nyelip. Ya benar-benar ya bisa nyelip. Oh nyelip. Berarti ada negonya bagus. negonya kami nego Mbak Uci dan merayu Mbak Uci. Jadi Suka juga kami sebagai pemimpin perempuan. Monggo ada yang lain. monggo. Ya selain itu ya pada intinya itu harus ada dukungan dari orang sekitar kita terutama pasangan kita. Benar sekali ya. Apa mana seperti lama-lama ya seperti pengalaman saya kalau siang sih saya bisa meskipun berangkat langsung gitu ya terus ke tempat. Kalau malam itu sulit dapat izin itu. Ini separuh Ya, sama separuh. curhat ini ya. Tapi enggak. itu sudah nggak bisa keluar. Oke. Dan karena saya takutnya kemana-mana, tapi dia yang takut kena apa-apa dengan saya. Ya, berarti Makanya ya jalan kan rame. Sayang mereka. Oh, saya Khawatir ada apa-apa di jalan gitu. Kan takut kemana. Berat kemana enggak gitu. Berarti bisa ada Ya. tidak semuanya partner kita atau pasangan kita itu melarang itu karena egois, bukan, tapi memang ada Iya, khawatir khawatir, tertentu iya. untuk keselamatan kita gitu ya. Oke. Terlalu cinta. Oke, menarik sekali obrolan kita kali ini. Ya. Selain dari pasangan kita, mungkin dari keluarga anak ya, anak bisa. Karena biasanya anak itu kalau ditinggal lama-lama sama ibunya, ibu itu kemana aja sih kok nggak pulang-pulang, nggak pernah. Saya di rumah ibu nggak ada gitu. Biasanya komplain lah istilahnya gitu. Ya, protes. Ya. Padahal itu sudah besar-besar. Ya. Berarti di sini kita punya siasat ya untuk bisa menyeimbangkan atau membalancekan bagaimana Ya, peran harus kita. pinter-pinter cari waktu yang tepat. Kalau anak di rumah istilahnya
makanya ibunya sudah ada di rumah. Suami di rumah, ibu harus ada di rumah. Oke. Cari celah. Bisa, Ya. Iya. Ini ada yang bilang nggak bisa loh, berarti memang keadaan atau kondisi di setiap keluarga dan lingkungan itu berbeda. Kalau kebalikan dengan saya, Oke. suami di rumah saya harus keluar. Ini saya tahu nih kayaknya sama ini soalnya alumni IPENU dan IPPNU ya. Gimana? Saya IPP, suami IPNU. Jadi insya Allah aman. Oke. Ini Jadi adalah jangan teman-teman tadi dengan suka dukanya, dengan negonya. Kalau saya karena memang sudah pengalaman, sudah berangkat dari organisasi, ketemunya juga di organisasi, maka kebalikan dari Bu Saida. Kalau Mbak Saida kan suami di rumah, saya harus di rumah. Kalau saya kebalikan, suami di rumah saya boleh keluar. Karena jaganya gantian, jaga anaknya gantian. Jadi ya karena di rumah itu harus ada yang jaga. satu lagi nih pertanyaan dari saya mengenai sebenarnya kriteria woman atau wanita yang seperti apa yang pantas jadi leadership atau yang punya perilaku atau sikap yang seperti apa dulu. Mungkin sedikit saya jelaskan bahwasanya kriteria untuk menjadi pemimpin kalau di zaman Rasulullah itu kan ada 5 ya. 1, jujur, yang kedua amanah, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat cerdas, dan yang kelima adalah dicintai dan mencintai. Namun kalau kita terapkan di sekarang ini, nambah satu lagi kalau menurut saya yaitu menyempatkan waktunya. Meskipun di sisi kita ada keluarga, tapi kober itu yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Kalau hanya cerdas, jujur, amanah, tanggung jawab, satu lagi yaitu kober. Terima kasih. Ada tambahan nih kayaknya. Ini terus ada nambah. Cover ya, dari cover. Itu gimana, Pak? Ini jadi penting. Cover, pokoknya bukan cover mie ya, mie cover ya. Ayo Pun, mau lanjut. Kalau yang terpenting itu kober nomor 1 ya. Meskipun nggak nomor 1 sih, yang utama. Kalau nggak kober, meskipun pinter, bijaksana, dan sebagainya, kalau nggak kober, nggak rumah kalau nggak ikut itu kita administrasi. Oke, itu tadi tambahan ya dari apa sih kriteria seorang perempuan atau woman untuk menjadi leadership. Sekarang pertanyaan terakhir ini, satu pesan untuk kader-kader atau pemimpin-pemimpin wanita selanjutnya, terutama di Fatayat Buduran. Siapa dulu? Pesan-pesan kami kepada pemimpin Fatayat NU dimanapun berada, terutama di Yayasan Buduran, tentunya kita sebagai pemimpin, seorang pemimpin yang sudah disampaikan sahabat Jun dan sahabat Inul tadi, itu diantaranya, dan pesan kami jangan patah semangat, jangan kecil hati untuk tidak disayangi suami diantaranya. Itu karena kami tadi sudah menyampaikan terkait dengan apa saja keluh kesah kami selama ini. Jadi sebagai seorang pemimpin perempuan kita harus bijak, kita harus solid, dan fokus diantaranya. Dan satu terkait dengan Fatayat NU dan terkait dengan karena Fatayat NU adalah Banom NU, di mana NU itu siapa yang berorganisasi di NU atau di Fatayat NU diantaranya kata beliau Mbah Hasim, kita selaku dianggap sebagai santrinya. Itu yang kami pegang teguh untuk berorganisasi di Jamiah Fatayat NU. Siapa yang sinten rasakan hikmat kita di Fatayat NU, dia akan dianggap santrinya dan dimasukkan surga. Amin. Mungkin ada tambahan monggo. Pesan untuk teman-teman, jadi tadi kan jadi buka, jangan sampai putus asa. Intinya putus asa itu juga tidak putus asa, belajar dan belajar. Intinya perempuan itu harus jadi pioner. Kalau menurut saya, ketika
seseorang perempuan ini mau jadi pemimpin atau mungkin jadi apa saja lah, rumah tangga juga harus nomor satu dong. Ya, jadi sukses ke rumah tangga dulu, baru kita sukses ke yang di luar gitu aja. Gitu. Jadi ketika kita bisa jadi contoh, jadi contoh di luar, ketika kita juga mampu menyelesaikan keluarga kita, artinya semua tanggung jawab di rumah juga harus selesai, baru kita keluar. Masak. Harus. Bagaimana kewajiban perempuan itu sudah dilakukan kita di rumah. Absen nggak boleh. Saya pesan dari saya yaitu jadilah pemimpin perempuan yang baik dimanapun kalian berada, meskipun kalian dikelilingi dengan tidak kebaikan. Ya. Tepuk tangan dulu. Intinya mau harus jadi pioner buat yang lainnya. Oke, siap. siap. Yang namanya yang kita harus menjadi wanita yang berdaya. Itu ya, yang penting ya. Oke, sangat menarik sekali obrolan kita kali ini sambil menunggu beduk. Mungkin ini sudah beduk ya? Oke. Sudah beduk isya belum? Oh ya, nunggu beduk isya ternyata habis ini terawih. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang-bincang, ngobrol asyik, ngobrol santai. Dan jangan lupa sahabat-sahabat semuanya tetap di channel ini dan nantikan capture selanjutnya. Dan satu pesan dari saya, sebelum kita menjadi leader untuk semuanya, kita harus bisa menjadi leader atau pemimpin untuk diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Untuk seluruh perempuan-perempuan hebat yang berada di luar sana, seorang pemimpin perempuan yang berdaya, tetaplah berjuang, tetap semangat, dan tetap mengayomi sesama. Tunjukkan bahwasanya kita mampu dan dunia tidak akan pernah memandang kita sebelah mata. Kita adalah mandiri dan kita yang melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang bermartabat dan membawa perubahan bagi negara kita. Khususnya sahabat Fatayat, jangan pernah takut untuk bermimpi dan jangan pernah takut untuk belajar. Selamat nanti berbuka puasa dan sampai ketemu di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.